Zarif Abbas ini kan hidungnya mancung. Kalau dikatakan turunannya Nabi, wajar, pantas. Wajahnya ini Arabi. Kalau saya Cirebon Tulen, Pak. Mulanya lagi kita ngomong, mungkinan turunannya Sunan Gunung Jati, mungkinan turunannya Kanjeng Nabi. Anas ngomong, masa turunannya Kanjeng Nabi cungure pesek kirik aja gitu. Membonjol saja diakui sebagai leluhur Ba'alawi. Pangeran Diponegoro juga diakui sebagai Ba'alawi, padahal cucunya masih hidup. Oh, gampang sekali itu dijadikan Ba'alawi. Gitu. Kan ini kan orang-orang pejuang untuk membela negara ini. Itu kan mereka coba-coba membelokkan sejarah. Kan mereka mengatakan yang membuat Pancasila Ba'alawi, yang membuat lagu Indonesia Raya Ba'alawi, yang membuat Partai Merah Putih Ba'alawi. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Yang memerdekakan Indonesia Ba'alawi. Sumpah Pemuda aja loh, Al-Irsad masih ikut. Mereka nggak mau ikut. Cina ikut Sumpah Pemuda. Ba'alawi nggak mau karena dia bilang kastanya dia lebih tinggi dari segalanya. Kita nggak bicara ngawur, ada sejarahnya, ada, mereka punya jalan. Kita baca kok, gitu loh. Jadi kalau mau bilang Pak Kiai, ada nggak arah ke situ? Emang arah, ada. Makanya mereka itu lebih senang melihat sebuah negara kacau daripada sebuah negara itu aman. Kita lagi berjuang habis-habisan lawan korupsi, saudara, lawan ketidakadilan, lawan kezaliman, lawan narkoba, lawan judi, habis-habisan. Tahu-tahu muncul ada yang mancing-mancing soal nasab. Unyil mendesak kepada kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap dan memproses secara hukum saudara Muhammad Rizik Syihab yang telah melakukan provokasi dan memecah belah umat serta mendesak kasus saudara dirinya untuk dibuka kembali dan diproses secara hukum. Mendesak pemerintah untuk menangkap Rizik Syihab sebagai pemecah belah umat dan masyarakat karena sering membuat gaduh dan onar yang mengancam stabilitas keamanan nasional. Tangkap Rizik Syihab. Meminta kepada pemerintah agar membuat peraturan bahwa siapa saja yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW harus dibuktikan di pengadilan dan dilengkapi dengan tes DNA supaya kewarganegaraan para habaib dicabut. Ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi. Gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alawi yang suci. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet laknat yang merusak NKRI kita. Setuju tidak? Takbir. Semuanya angkat tangan. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Maka itu kita ingatkan kepada Bapak Kapolri, segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden, segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar. Kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir. Pulang dari sini nanti siapin aja asa golok yang tajam, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Rabito, jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus digebloskan ke penjara,
dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Takbir. Jadi sangatlah tidak pantas kalau Kiai Imad digelari Al-Kaburi. Sangat tidak pantas gitu. Yang pantas dipanggil Al-Kaburi ya kalian. Datuk kalian dulu ketika diperangi sama Ottoman dulu, negeri kalian dihancurkan sama Ottoman zaman dulu, kemudian kalian kabur berbondong-bondong. Saya nggak muat lagi, bergelantung juga nggak masalah. Nah itu Al-Kaburi. Jadi si Bahar, si Riji, si Ali Jindan dan sejenisnya itu adalah keturunan dari Al-Kaburi. Apa tadi teh wong Yaman itu terus piye ceritane? Delok. Ngerti-ngerti nenek kami yang bikin Pancasila, gundulmu kuwi. Merah putih adalah karena kakek kami. 17 Agustus kakek kami. Kotekmu kabeh iki gundulmu ta. Lemlakno kula misalnya mulai rodok konslet niku gara-gara perkara niku. Nek wingi ngono karepmu. Kita padamkan api neraka kakekmu. Opo wae. Wis ro merot ping 70 karepmu. Tapi kalau sudah mengklaim negara merah putih TEDI, lah mbak dhewe sing mati demi merah putih kok ditekmu wong mbahmu turu piye niku dul. Makanya kalau sudah terkait kemerdekaan ojo macem-macem, tak samplo rupamu. Ini Kiai Imad ini membatalkan nasabah Alawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasabah Alawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan nggak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar, tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diam saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa kita menerima, jangan kita nggak tahu apa-apa kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa. Begini, bukan terpesona pada label Habibnya, tapi saya lebih terpesona pada ilmu agamanya. Di mata saya pribadi, seorang Habib itu kan ilmu agamanya pasti tinggi. Dan saya memiliki keyakinan orang yang ilmu agamanya baik, dia pasti akan bisa memuliakan seorang istri. Dan insya Allah dia akan bisa adil atau mendekati adil dalam berpoligami. Tapi ternyata karena saya kurang terlalu mengenal karakternya, sifatnya, ternyata setelah dipelajari lebih jauh, dia tidak paham ilmu agama. Castingnya saja, pencitraan saja. Setelah saya pelajari sebagai seorang istri dari tahun ke tahun, oh dia tidak paham ilmu agama. Dia hanya menggunakan agama sebagai casting saja untuk pencitraan. Tapi di satu sisi saya mengambil hikmah yang sangat banyak dan juga mengambil pelajaran atas apa yang sudah saya alami. Pak Jokowi disumpah-sumpahin, didoakan rungkat, didoakan jatuh, didoakan hancur sehancur-hancurnya 2 periode. Periode ketiga bisa menaikkan anaknya sebagai wakil presiden. Nanti periode keempat bisa jadi anaknya jadi presiden. Pingsan Rizik, orang iri hati, nggak bisa melihat kelebihan orang lain. Buat propaganda, dia PKI, dia nggak becus, dia orang bodoh. Sebodoh-bodoh dia jadi wakil presiden, sebodoh-bodoh dia jadi presiden. Dia tukang kayu, bukan tukang halu. Nggak ngaku-ngaku dia anak raja, nggak ngaku-ngaku dia cucu nabi, cucu orang hebat begini begitu. Dia jadi orang hebat, itu baru manusia. Bukan seperti Rizik, belum jadi manusia kalau Rizik. Ingat Jik, babi itu adalah hewan yang sangat benar dan sangat cerdas dalam mendidik anak. Bayangkan ada 6 ekor anak babi, 6-6-nya jadi babi, nggak ada yang jadi orang. Anak orang kayak lu, moro-moro jadi orang malah jadi babi. Saudara, Adili Jokowi, tangkap Jokowi,
Hadiri Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Saya sudah katakan di media bahwa PWI itu bagus sekali. Bukan karena ketuanya kakak saya, bukan. Malah saya ini nggak boleh deket-deket dengan Syarif Abbas. Ngobrol serius 1 menit, kesananya itu berantem kalau saya dengan Syarif Abbas. Makanya jangan deket-deket. Jadi saya ini sangat objektif mendukung PWI. Bukan karena Syarif Abbas kakak saya, bukan. Tapi karena programnya itu yang membuat saya ini sangat mendukung. Pertama adalah pelurusan sejarah. Di mana di hari ini kita menghadapi satu tantangan. Banyak sekali oknum-oknum yang menyelewengkan sejarah kita. Dari mulai NU, yang menurut saya pribadi itu bukan hanya sebagai sebuah organisasi atau jamaah, tapi NU itu amanat syariat bagi saya. Di hari ini ada oknum-oknum yang membelokkan sejarah NU. Yang kedua adalah pemalsuan nasab. Di mana pemalsuan nasab ini dipakai oleh mereka untuk mengelabui dan mendoktrin masyarakat dengan tidak baik. Di darah saya ini ada darah Rasulullah. Di darah saya ini ada darah Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu bukan sebagai sebuah contoh tauladan, itu dipakai dan dipergunakan untuk membohongi masyarakat. Bahkan yang lebih kejam daripada itu, untuk menindas masyarakat. Yang padahal secara nasab, kajian dari Kiai Imaduddin Utsman ini hal yang sangat luar biasa, membuktikan bahwa secara nasab mereka ini batal, bukan turunannya Kanjeng Nabi, yang justru malah turunannya Kanjeng Nabi itu adalah keturunan Wali Songo. Saya cucunya Syekh Syarif, begini-begini kata saya di turunannya Nabi. Ada yang ngomong, masa turunan Nabi cungure pesek kiri jari kita. Akhirnya apa? Karena doktrinnya yang begitu kuat, akhirnya masyarakat memahami bahwa turunan Kanjeng Nabi ukurannya cungur. Kalau saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda gak paham kok langsung memvonis. Beliau bisa mi'raj, terbang ke langit, tapi mi'rajnya tanpa buruk, SpaceX, apalagi Citylink. Beliau mi'raj hanya pakai jubah, udah mirip Piccolo. Dan yang paling menakjubkan, beliau mi'raj nggak cuma sekali, 10 kali. Bayangkan, 5 kali lagi beliau mi'raj, itu setara dengan jumlah trofi Liga Champions Madrid. Antum berpikir, ini terlalu mengada-ngada, di luar Nurul. Itulah yang namanya aroma. Jangan pakai logika, antum hanya perlu iman dan kebodohan. Ente semua bohong, Ji. Ente mengarang cerita tentang kebangkitan PKI, sementara PKI leluhur ente sendiri. Ente gembar-gemborkan. Banyak ini ante-ante Belanda. Ternyata ante Belanda datuk lu sendiri. Kemudian ente teriak-teriak. Orang-orang, ulama yang nempel dengan pemerintah itu ulama su, nggak boleh diikuti. Ternyata datuk ente, Utsman bin Yahya, ante Belanda. Udah ante pemerintah, kafir lagi. Udah ante penjajah, kafir lagi. Itu memilukan. Saudara, apa jadi yang mengharuskan kita untuk ikut sirijik ini? Ente bilang, ulama-ulama yang berada di pintu sutrah, mereka-mereka yang bersahabat, yang dekat dengan pemerintah ulama su, kata kau. Sementara yang kita cek datuk kau, Utsman bin Yahya, dekat dengan Belanda. Belanda itu kita tahu, penjajah, kafir lagi. Musuh leluhur kami, bukan leluhur kau, leluhur kami. Jadi jangan sampai kau sama-samakan. Belanda itu musuh leluhur kami, bukan musuh leluhur kau. Leluhur kau itu muhibbin Belanda. Nasab Ba'lawi ini, betul Pak, nasab Ba'lawi ini tidak tersambung. Dan saya sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Haplog grupnya saja itu sudah melenceng, tapi masih kekeh ingin disebut sebagai turunan Nabi.
Ketika kitab nasab tidak ada yang mencatat mereka, kenapa mereka masih mau ngaku turunan Nabi? Ketika kitab sejarah sama sekali tidak mencatat nama-nama leluhur mereka, kenapa mereka masih mau mengaku sebagai keturunan Nabi? Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini memang mendapatkan privilege tertentu dari masyarakat. Mbak Alawi penjajah spiritual, ya, kebab Al-Ngedabrus, waduh, penjajah orangnya VOC. Mbak Alawi rungkat, Masya Allah, satu Habib gila lebih mulia dari anjing gila. La ilaha illallah. Kalau berisik dengan suara Habib, azanin aja, tawain aja. Setan tuh ngajak orang sesat. Dari dulu nggak ada ulama yang membatalkan nasabnya Mbak Alawi. Gak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Sekarang muncul Imad, muncul Abbas, Raja Dangdut ikut-ikutan. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Yang mengajakkan kesesatan apa namanya? Kurang kompak apa namanya? Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad. Kurang kompak, Imad. Abbas Buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Ya Allah, hati-hati Bapak Ibu. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas Buntet berarti, Roma Irama berarti setan. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer super, komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Coba saya tanyakan, perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah ngebahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah. Lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan. Itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam. Mi'raj satu malam 70 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup satu kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj satu malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Menghina Nabi sekarang menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkan emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Nah, ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh.
Bila semula para habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Habib Bahar berkata, satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi syarifun wahidun, satu Habib afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 70 alim. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah, karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi, karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Saya ini nggak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Wah. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Ada muridnya Habib Salim Jimdan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan.
Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, lo bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Man ahabbahum ahabbahallah. Siapa yang cinta dengan keluargaku para habaib, dzurriyyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah. Siapa yang benci kepada keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah, kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan? Di Ponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah, itu kebanggaan orang Jawa loh di Ponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem, mata belok, persis kayak celengan Semar. Sekarang ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek hampir dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Dan Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan, tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga gitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga gitu. Dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga gitu. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan di Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan?
pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Habib Rizik, Habib Rizik guru de Nur, Habib Rizik, Habib Rizik idola de Nur. Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad. Timur Jacuk yang gitu kan. Nah, ini perlu diluruskan. Kiai Imaduddin mengupas soal nasab yang kemudian ditemukan pada dasarnya adalah kita yang memiliki jalur nasab yang pas dengan Rasulullah. Tujuannya adalah bukan untuk sombong-sombongan, tujuannya adalah bukan untuk dipamerkan, tapi tujuannya adalah sebagai contoh toladan bagi pribadi kita. Saya sampai di hari ini jangankan nyontoh Kanjeng Nabi, nyontoh bapaknya sendiri saja saya belum bisa, apalagi nyontoh kakek saya. Diceritakan yang namanya Mbah Muta'ad ini besok dinyatakan umur 15 tahun itu sudah berpuasa, sampai ketika wafatnya beliau ini dalam kondisi berpuasa. Kakek saya jatuh kepada saya cucunya, untung bulan Ramadan tol saya itu puasa, untung itu, untung. Di sunnahnya Syawal orang-orang pada 1 minggu, saya cukup 3 hari saja. Ada yang nanya, Rip, ngapa di puasa makan telung dina? Bisa jarewel dari kita, ganjarannya pada baik dari kita. Taka mengkononnya tergantung ikhlasnya. Maksudnya tergantung ikhlasnya. Ente sih puasa seminggu pameran, kita sih telung dina menang-menang baik dari kita. Ya inilah. Nah, maka yang terjadi akhirnya apa? Di Indonesia ini terasa tidak terasa terjadi Arabisasi, Pak. Arabisasi itu nggak benar bagi kita orang Indonesia. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri itu mengajarkan tentang nasionalisme kebangsaan. Ketika beliau mengatakan ana Arabiyun, saya Arab, dan siapa yang membenci Arab berarti membenci saya. Itu bukan semata-mata Rasulullah mengajak kita untuk mencintai orang Arab. Kalau hadis itu dimaknani bahwa kita harus mencintai orang Arab, pertanyaannya, apa yang harus kita cintai dari orang Arab di hari ini? Orang yang kerap kali mempermainkan hukum agama, orang yang kerap kali melecehkan wanita-wanita Indonesia, kerap kali TKW kita ini menjadi kambing hitam hukum bagi mereka. Rasulullah mengatakan ana Arabiyun, itu nasionalisme kebangsaan. Kenapa? Sebab kalau kita teliti dari sisi nasabnya, yang namanya Rasulullah itu sejatinya bukan orang Arab, Pak. Rasulullah itu mu'arrab, orang yang diarabkan. Beliau adalah cicit dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kapan Nabi Ibrahim hidup di Arab? Beliau dilahirkan di Babilonia. Kemudian beliau uzlah ke Palestina, yang secara letak geografis Palestina ini masuk wilayah Israel. Israel di dalam Al-Quran Allah menyebut dengan sebutan bangsa tersendiri, ya Bani Israel. Jadi Rasulullah itu sejatinya bukan orang Arab. Kalaupun beliau mengatakan ana Arabiyun, dan barang siapa orang yang membenci Arab berarti membenci saya, itu adalah nasionalisme kebangsaan. Maka mencerna hadis ini harus dilihat konteksnya. Konteksnya adalah nasionalisme kebangsaan. Maka kalau kita mau mencontoh apa yang dikatakan oleh beliau, kata beliau ana Arabiyun, maka jatuh kepada kita umatnya yang ada di Indonesia, katakan ana Indonesiun. Kalau beliau mengatakan siapa yang membenci Arab berarti membenci saya, jatuh kepada kita umatnya di Indonesia, katakan barang siapa yang membenci saya, membenci saya Indonesia berarti membenci saya. Itulah. Nah ini Habib ki goblok-goblok langkah sing bisa sih ya. Langkah sing bisa. Mulai singarane Bahar Smith maca kitab kualik, Pak. Itu huruf Arab ku ditulisnya sing tengen marani
sing kiwe marani tengen diwaca sing tengen marani kiwe si pribadi. Wah, toli ngerasai ku mu'alim. Begitu itu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Terjadi Arabisasi sehingga sekarang ini orang Indonesia itu kalau ngomong nggak gaya Arab, disangkanya nggak gaya. Anak liko ukhti akhi gabal gabul. Saya bilang, kenapa yang pakai bahasa mengkonon? Jadi dia ngomong, bahasa Arab kukang afdol. Iya, bahasa Arab itu afdol, tapi sing Qur'ani. Hari ana wong mati diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan bayi ninggalan, astagfirullah. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Ari akhi ukhti gabal gabul bahasa congor irit kita. Nggih napa nggih? Nah, kalau Syarif Abbas ini pinter bahasa Arab. Kalau saya nggak bisa, saya bisa bahasa Arabnya sesuai nahwu sorof. Makanya ketika saya umroh, saya lagi ngopi di warung. Saya nuang kopi luwak white kopi, Bu. Ada orang Arab datang. Malkah huwa ya haji? Ki kopi apa? Kita ini keder. Kopi luwak nih bahasa Arab apa? Akhirnya jari kita, hadhil qahwa allati tahruju min silitil luwaki. Ya tuli bahasa Arabnya apa kopi luwak lah. Kata teman saya yang di samping, Gus, kalau kapal api apa Gus bahasa Arabnya? Safinatun nar. Nah, itu terjadi Arabisasi, disangkanya yang namanya bahasa Arab. Akhi, ukhti, gabal gabul. Itu afdol, bukan. Yang afdol dalam bahasa Arab itu yang Qur'ani. Nah, makanya saya kalau ngomong sama Hadratus Seks, Habib Ali, ya kalau Hadratus Syekh buat Mbah Hashim, kalau buat Habib Ali Hadratus Seks. Itu kalau ngomong, kalau sama beliau itu ngeledekin orang Arab itu seneng. Saya bilang, beliau kan waduh rambutnya gondrong, awaknya gede, percis kayak foto Gajah Mada gitu lah. Kata orang itu tuh, Gip, antum tuh kalau manggil orang sembarangan saja. Ya kita siapa ndeleng jelog-groge pae. Gus Muafik awake gede, ireng, rambutnya gondrong, tak undangnya jin Islam. Ini pada we Robi Bali itu undangnya patung Gajah Mada. Percis kayak Gajah Mada. Nah, bahasa Sunda, bahasa Jawa itu adalah bahasa yang diciptakan oleh leluhur kita sesuai dengan tatanan nilai-nilai akhlak dan moral kita. Coba Pak, dalam bahasa Jawa ngundang bocah sing tembe ceprot lahir ada sebutannya, betul apa betul? Gede titik ada sebutannya, udele copot ada sebutannya, betul apa betul? Di Sunda leluhur kita menciptakan bahasa Sunda dengan sangat luar biasa. Ngomong mangan kasar ngajablog, ngomong mangan alus tuang. Itu tatanan bahasa yang sudah disesuaikan dengan nilai-nilai akhlak dan moralitas masyarakat. Leluhur kita ini orang yang biasa. Makanya abah saya itu kalau ada orang sowan, contoh ya dari Brebes, terus sowan ke abah saya pakainya bahasa Indonesia, dimarahin sama abah saya. Sebab orang Brebes itu nggak bisa nutupin, Pak. Ngomong bahasa apa? Ya lagu Brebes. Ya kan? Nah, contoh aja Bu, kalau ibu ke Bandung Jaya, Brebes Selatan, itu ada daerahnya Brebes tapi bahasanya Sunda, lagunya tetap Brebes. Tirompokna tabu sabaraha kiai lah, tabu genep geni tabu 7 bae. Eta colokan mikna dikadiekeun no, tetep anak orang. Itu orang Brebes sama dengan orang Madura. Orang Madura itu bicara apapun bahasanya tetap Madura. Bahasanya itu tetap Madura. Ngomong Arab lagunya Madura.
Saya punya teman dari Madura, haji bareng, itu ngomong Arabnya ya lagunya Madura. Kalau kita kan ngomong sama orang Arab, maafi muskilah gitu kan. Kalau orang Arab enggak, ada tasdid, apa kalau Madura ada tasdidnya. Maafi muskilah. Nah, tetap. Nah, jadi kita ini memang diminta, dan kita ini harus menjadi muslim yang bijak, yaitu dengan mencintai budaya kita sendiri. Suku Sunda harus mencintai budaya Sunda, suku Jawa harus mencintai budaya Jawanya, orang Cirebon harus mencintai